Allahumma antas sahibu safari wa khalifatu ahli. Allahumma inna na'udzubika al-manzari wa su'i al-mali fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Maka ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berapa hari? Sudah? Dua hari. 3 hari lagi menjelang hari kepulangan. Insyaallah tanggal 19. Hari apa tanggal 19? Kamis. Hari tanggal 19 Bapak Ibu itu kepulangan ke Makassar. Ke Makassar tanggal 19. Hari Kamis ya, hari Kamis. Insyaallah. Jadi pergunakan waktu di kota Mekah sebaik mungkin. Jadi sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000. Coba bayangkan, satu sholat saja di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000. Bahkan sebagian ulama itu menyebutkan bukan cuma sholatnya saja, ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu baca Al-Quran itu bergandakan menjadi 100.000, lebih utama daripada 100.000. Sedekah, baca Al-Quran, melaksanakan umrah dan semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan cuti tur di kota Mekah sekaligus melaksanakan umrah yang kedua. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang umrah kedua. Saya akan jelaskan, kemarin sudah dijelaskan pas manasik, saya akan jelaskan lagi. Jadi umrah kedua ini Bapak Ibu itu bisa milih, bisa umrah untuk diri sendiri, bisa untuk umrah untuk almarhum yang sudah meninggal. Tapi harus yang sudah meninggal. Kalau masih hidup suruh datang ke sini ikut jamaah sunnah insyaallah. Jadi harus yang sudah meninggal, itu yang pertama. Terus satu umrah untuk satu orang. Jadi seumpamanya punya 3 orang yang mau dibadalkan, terus niat saya ingin umrah untuk almarhum Muhammad Siti Fulan, diniatkan 3 orang tidak bisa harus satu umrah untuk satu orang. Kalau punya 3 Ustaz, harus umrah 3 kali, harus umrah 3 kali. Dan makanya kalau sekarang Bapak Ibu sekarang punya pilihan, bisa umrah boleh, tidak umrah gak apa-apa, karena ada yang kurang enak badan, yang sakit, sepuh, gak kuat umrah gak apa-apa. Tapi nanti ketika di Jirona, insyaallah kita ngambil mikot di Jirona. Kalau udah di Jirona kemudian ngambil niat di Jirona, wajib umrahnya disempurnakan. Jadi wajib tawaf, wajib sa'i, wajib tahallul. Tidak ada alasan Ustaz ini saya nggak enak badan, nggak mau umrah, tapi dia udah niat di Jirona, nggak ada alasan, wajib diselesaikan. Bagaimana caranya kalau tiba-tiba nggak enak badan? Harus sewa tukang dorong 1.500.000, sewa tukang dorong, nanti tukang dorong yang bawa tawaf, sa'i dan tahallul. Makanya Bapak Ibu sekarang mantapkan hati dan niat kita. Kalau kiranya tidak kurang fit, jangan dipaksa, takutnya tiba-tiba nanti nggak bisa umrah, wajib sewa tukang dorong. Maka dari itu sebelum niat, sekarang masih belum niat, kita punya pilihan, boleh ikut umrah, boleh enggak umrah. Tapi nanti kalau udah niat di Jirona, udah melafadzkan niat untuk diri sendiri atau untuk almarhum yang sudah meninggal, wajib disempurnakan umrahnya, wajib tawaf, wajib sa'i, wajib tahallul. Makanya harus disempurnakan umrahnya kalau sudah niat. Makanya nanti saya tanyakan lagi yang mau umrah berapa orang, saya catat namanya, soalnya nanti juga mau kita umrahnya nanti habis makan siang. Jadi kita ngelaksanakan Cititur dulu, nanti habis dari Cititur kita kembali ke hotel, santai-santai dulu, makan siang dulu, baru melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahallul. Kenapa Ustaz habis makan siang? Nanti biar makin cepat umrahnya. Kalau udah makan insya Allah buat lari-lari gampang, nanti cepat selesai umrahnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan melaksanakan Cititur di kota Madinah. Tempat yang akan kita singgahi insya Allah yang pertama kali namanya Jabal Sur. Apa Jabal
Sur. Jabal itu artinya gunung, Sur itu nama orang. Dulu ada orang namanya Sur tinggal di atas gunung, sehingga gunung tersebut dinamakan Jabal Sur. Ustaz, apa sejarahnya Sur? Jangan baterainya masih bagus. Bentar lagi mulai ngantuk. Jamaah. Jadi Bapak Ibu, tempat pertama kali akan kita singgahi Jabal Sur ini berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju kota Madinah. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Pada tanggal berapa? Tanggal 15 bulan Rabiul Awal, hari Senin, yang dikenal pada tahun gajah. Jadi ketika itu dikenal dengan tahun gajah karena Raja Abraha mengendari gajah yang sangat banyak, ingin menghancurkan Ka'bah. Dan pada tahun itu Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah lahirnya di mana? Pertama Mekah. Rasulullah lahir di kota Mekah, hidup di kota Mekah. Pada umur tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah berdakwah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah pertamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan setelah itu berdakwah secara terang-terangan. Banyak orang yang masuk Islam pada saat itu. Kenapa? Sehingga Rasulullah ketika kurang lebih umur 53 tahun, Rasulullah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tinggal di kota Madinah sampai akhir hidup Rasulullah, dan juga meninggal di kota Madinah, dimakamkan di kota Madinah. Itu Rasulullah. Tinggal di sini dulu sebelum melanjutkan perjalanan hijrahnya dari Mekah menuju kota Madinah. Kita akan singgah dulu bentar, foto-foto, habis itu langsung ke habis. Soalnya perjalanan kita masih jauh, supaya cepat kita berangkatnya, nanti juga bisa istirahat sebelum melaksanakan umrah. Di Jabal Rahmah saja. Apa? Tinggi. Dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi udah berkunjung ke Jabal Sur. Jadi di Jabal Sur itu Bapak Ibu, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana tinggal 3 hari 3 malam sebelum melanjutkan hijrahnya menuju kota Mekah. Di mana Ustaz guanya? Di puncaknya. Jadi Bapak Ibu tadi foto itu di gunungnya, itu paling puncak ada gua yang dikenal dengan gua Sur. Jadi Rasulullah bin Abu Bakar ketika saat itu. Kemudian Rasulullah dipersilahkan masuk. Nah, ketika masuk di dalam, suatu malam Rasulullah itu istirahat dengan bersandar atau tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Coba bayangkan betapa dekatnya Rasulullah dengan Abu Bakar ketika saat itu. Bahkan Sayyidina Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dekat sekali dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, suatu ketika pada malam hari itu tidak terasa ada air mata Sayyidina Abu Bakar menetes ke wajah Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah itu bangun, kemudian ditanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis, wahai Abu Bakar?"
Kemudian apa jawaban Sayyidina mengatakan bahwasanya tes 1 2. Ya Rasulullah, saya menangis karena saya digigit oleh hewan berbisa, entah itu kalajengking atau ular. Jadi kaki Sayyidina Abu Bakar digigit oleh hewan berbisa ketika saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Jadi setelah Rasulullah, kalau ada yang mengaku nabi itu orang bohong, karena nabi terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ketika Rasulullah lagi tidur, kemudian ada sahabat Nabi perempuan, lupa namanya siapa, membawa botol, kemudian ngambil keringatnya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Apa yang kamu kerjakan wahai Ummu Sulaim? Kalau nggak salah namanya Ummu Sulaim. Nah, itu keringat Rasulullah lebih harum, lebih wangi daripada bau minyak misik. Kalau kita coba aja kita cium yang di ketiak langsung pingsan, pingsan. Tapi kalau Rasulullah beda, keringatnya luar biasa harumnya, sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah diinggapi lalat, tidak pernah diinggabati hewan-hewan yang baunya gak enak. Minum dari jari sela-sela jari Rasulullah, kemudian berwudu dari sana. Itu air paling mulia sedunia. Kalau sekarang tinggal air zam-zamnya saja, insyaallah, dan juga semoga nanti di surga kita bisa meminum air yang disuguhkan oleh Nabi Muhammad SAW di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terus bahkan suatu ketika ada sahabat namanya Sayyidina Qatadah. Dalam satu peperangan mata beliau itu kena panah, matanya keluar karena terkena panah. Kemudian ketika saat itu Rasulullah kembalikan matanya. Nah, mata Sayyidina Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengambil matanya, dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Jadi matanya keluar, Rasulullah dengan tangannya beliau dikembalikan lagi matanya, kemudian bisa melihat secara utuh. Bahkan mata yang dikembalikan, yang disembuhkan oleh Rasulullah ketika saat itu lebih bagus dari mata yang sebelahnya. Sama disembuhkan oleh Rasulullah itu matanya lebih bagus ketimbang mata disembuhkan. Adalah di antara Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita akan menuju Arafah Mina. Kita akan menuju Arafah Mina, baru setelah itu hingga beberapa puluh tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, nggak tahu berapa lamanya, Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah di muka bumi, sehingga berselang beberapa puluh ribu tahun, wallahu a'lam jumlahnya, berpisah lama sekali, sehingga Siti Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu bukit cinta atau bukit kasih sayang, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yaitu di Jabal Rahmah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau naik lah, usahakan harus hati-hati yang naik ke Jabal Rahmah, hati-hati, barang-barang hati-hati. Kalau ada orang yang minta foto jangan maklumi, nanti diminta uang yang sangat alak. Jadi jangan sampai yang mau foto jadi hati-hati. Kalau orang minta foto kemudian difoto nanti diminta uang, langsung jadi biasanya fotonya. Dan kalau nggak naik nggak apa-apa ya, saya anjurkan nggak naik nggak apa-apa. Bis nomor bisnya berapa? Nomor bis nomor bisnya, bis kita 168, nomor bis kita 168. Itu Arkan Masyair 168 nomor bisnya. Insyaallah kita cari tempat parkir dulu, baru setelah itu kita akan pergi ke Jabal Rahmah. Tanggal 9 bulan Zulhijjah, disinilah orang-orang jamaah haji melaksanakan wukuf. Jadi rukun pertama bagi orang yang melaksanakan haji adalah niat haji. Rukun kedua adalah wukuf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, pada dimulainya ketika tergelincirnya matahari, yaitu pada saat jam 12, jam zuhur, waktu zuhur dimulainya. Baru setelah itu dimulailah waktu wukuf di padang Arafah.
Jadi kita parkir di sini 168. Habisnya nomor 168. Kalau ada yang Mungkin sudah dilarang parkir sini. Iya, besar apa ini? Tapi dia pica-pica ini. Terlalu panas. Tidak boleh. Santai jalannya, santai di belakang. Jangan balap-balap. Pelan-pelan. Iya, katanya sudah tidak bisa. Dia masih parkir dia mobil. Tidak bisa. Ke kiri kita udah kelihatan ya. Banyak yang jual es krim. Yang kaki lalu banyak rame banget. Sini. Pa. Sana loh. Ya. Ayo baris. Iya di sini, di belakang sini. Pa. Senyum. Ayo kita naik. Cepat naik. Yang nggak naik sini. Ya, ayo cepat sudah. Ayo sudah. Jangan bicara sembarang. Pa, bye dulu. Ada tangga-tangganya kan? Mana mereka kau punya habib? Aing. Taruh. Ini Adam dan Hawa sudah mau naik ini. Adam dan Hawa jangan lupa ya. Payu juga dengan baling-baling bambunya. Jalan. No. Bahaya ini, bahaya. No. Mohon maaf. Pelan-pelan Bapak ya. Satu gambar. Duluan. Pelan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Urus Mei Bapak sendiri. Anu dulu, tidak sepikir saya. Sama, nanti kita ketemu juga di atas. Hei Pak, boleh. Sini. Sini, hujan dulu, istirahat dulu. Nanti kita naik juga di atas. Kalau kita ke sana. Iya. Alhamdulillah. Sedikit lagi sampai puncak. Iya. Pak. Boleh. Ayo pakai aja. Pak. Ya, kalau mau doa. Aneh ini. Doakan saya. No. Si Papa ya. Kabur ya. Di sini saja yang tidak panas. Situ masuk. Nih, masuk.
Doa kita Papa, masangnya masakan bukan enak ini. Doa di sini kita naik di Arafah lagi Papa ya. Semoga kita bisa naik di Arafah lagi Papa ya. Jauh jauh deh. Layel Zanima Nurma La Jufri Rusli dan istri anak, Jufri dan istri anak, Sabaria dan suami anak, Jumatia dan jodohnya, Jumiati dan jodohnya, Nia dan jodohnya. Insya Allah didoakan sama Bapak di Jabal Rahmah. Masangnya Bapak tak tamayu ke besi Bapak ya, madoaka ya. Semua kita bisa datang di sini, amin. Anak-anak cucu keturunannya Bapak ya, bisa dipanggil semua, amin. Biar Alhamdulillah kita sudah dari Jabal Rahmah. Ya rusak tuh. No. Main besi Pak. মেনে লো এটা This Pak. Pak. Oke, kita turun. Pelan-pelan Bapak ya. Turun Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya Allah. Turun. Terus sama tanda-tanda pelan-pelan. Pak, pelan-pelan. Ayo turun Pak. Saya jalan. Lebih enak naik tangga. Pelan-pelan Pak ya. Ayo turun. Allah, the most exalted, stated, directions that were revealed were only given to people in order for them to sincerely devote all worship and obedience to Allah alone. The Quran, Surah 98, Ayah 5. A servant of Allah cannot attain Allah's pleasure unless he adheres to the Sunnah and follows the teachings of his Prophet. May Allah grant him Sini. Kesana. Allah, the most exalted, Kesini. Messenger say, Sini. if you love Allah, follow me. If you do so, Allah will love you and forgive your sins. And Allah is the most forgiving, the bestower of mercy. Say, obey Allah and the Messenger. However, if they refuse, Allah does not love those who reject. The Quran, Surah 3, Ayahs
31 and 32. The Prophet, may Allah grant him commendation and protection, stated, "Know your right to Indonesia. Hajj from me." This is Marhaba. collected by Muslim, Hadith 1297. Masya Allah. Therefore, follow the path and My sunnah of father. our Prophet diligently. Beware of misdeeds and things that are invented and claim to be part of Islam. It is Kasih buku authentically Indonesia. narrated that our Prophet, may Allah grant him commendation and protection, خلص انت الاول وتعالى speech is indeed the speech of Allah, and the best guidance is that of the Prophet Muhammad. Simpan, Pak. The worst of matters are those which are invented and then claim to be part of Islam. All such matters are considered bid'ah, and all bid'ah is guidance. This was collected by Muslim, Hadith 867. Know that purposely climbing Arafah mountain is not part of the Sunnah or among the recorded rites of the Prophets performed. May Allah grant him Semoga bisa kesini lagi, ya Allah. the Prophet grant him commendation and protection. Do not climb the mountain. Pak, sini. Kenapa Pak Haji tidak peluk tadi pacarnya? Iya deh. Hajah, Hajah. Aduh, Hajah. Ini ramenya. Di sana. Pergi mobil. Muka gosong, guys. Mga daw kung kumita. Kenapa? Kenapa? Naik nih, naik. Rp50.000 Jokowi Haji. Yalla, yalla. Aduh. Aduh. Ada toiletnya kah? Di mana? Di belakang sekali. Dekat pintu itu belakang. Bismillah. Yallah, hajiah, hajiah. Wih. Habis berjemur. Bule soalnya. Les itu. Maju, maju, maju. Warna merah. Jalan warna merah ini apa Ustaz tujuan jalan warna merah itu? Jalan warna merah itu kelihatan sebelah kanan. Itu khusus jemaah haji ketika jalan dari Arafah menuju Musdalifah. Jadi gimana rukun haji Ustaz? Yang pertama niat, yang kedua wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi di tempat tadi Bapak Ibu, tempat kita ke Arafah itu kawasan Arafah itu lebar sekali. Nah, jadi di sana bahkan tempat parkir kita itu masih kawasan Arafah. Jadi ketika ingin melaksanakan ibadah haji, orang-orang itu, orang jemaah haji harus wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu dimulainya dari dari habis zuhur sampai subuh waktunya. Orang kalau haji udah jalan kaki semua. Sampai udah jalan kaki. Dari sini sampai sana jalan kaki. Ini jalan merah ini. Ada di padang Arafah, ini jalan warna merah menuju Musdalifah. Coba sebelah kiri itu namanya masjid. Ini ada masjid yang mana An-Namirah namanya, Masjid Namirah. Dulu Rasulullah pernah sholat zuhur dan sholat asar di Masjid Namirah. Itu Masjid Namirah. Itu masjidnya sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena dibuka 1 tahun 1 kali pada musim haji. Jadi musim haji, pada musim haji Masjid Namirah disebut pada musim haji. Terus itu yang tadi 6 hari bulan puasa, entah itu tanggal 1, tanggal 30, wallahu a'lam, tanggalnya kapan.
disembunyikan oleh Allah supaya orang-orang semangat melaksanakan ibadah. Kalau ditentukan sama tanggal 19 bulan Lailatul Qadar, banyak ibadahnya tanggal 19 doang. Yang lain kendor ibadahnya. Terus hari yang paling mulia hari di Musdalifah itu mabit, bermalam di Musdalifah dari habis jam 12 malam waktunya sampai subuh. Tapi walaupun sebentar wukuf atau mabit di Musdalifah itu enggak apa-apa. Yang di sebelah kanan ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Rasulullah pernah sholat maghrib dan isya di situ. Nah, di sini di depan sebelah kanan, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ini adalah Masjid Masy'aril Haram. Coba di depan di sebelah kanan, coba lihat sebelah kanan ini adalah masjid apa? Masjid Masy'aril Haram. Jadi di sinilah Masjid Masy'aril Haram. Kita masih mau berwudu di sini. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini adalah kawasan Musdalifah, tempat jemaah haji ketika melaksanakan bermalam di Musdalifah. Ini semuanya kawasan Musdalifah. Jadi dari Arafah menuju Musdalifah baru menuju Mina. Sekarang kita akan turun di sini. Yang mau umroh Bapak Ibu turun di sini untuk ngambil wudhu dan untuk buka atau ganti pakaian ihramnya. Celana dalamnya juga dibuka untuk bapak-bapak. Nah, karena di sana lebih krodit. Jadi kita wudhu di sini, nanti sholatnya di Ji'rona. Sholat sunnah ihramnya Ji'rona. Kita sekarang wudhu menuju ke arah Mina. Nah, itu di sebelah kiri kita itu rel kereta api dari Musdalifah menuju Mina juga ada khusus rel kereta api. Dan di perbatasan antara Arafah dan Musdalifah itu ada namanya Wadi Muhassir, Wadi itu lembah yang mana dulu pasukan tentara Raja Abraham ingin berhenti di sana diserang oleh burung ababil. Jadi di dalam Al-Quran itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabin fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi di kemana tempatnya itu? Di Wadi Muhassir. Di Wadi Muhassir ini orang-orang pasukan Raja Abraham diserang oleh burung ababil sehingga tentara mereka hancur lebur, kalah ketika saat itu karena Raja Abraham ini ingin menghancurkan Ka'bah, sementara dia membuat Ka'bah sendiri. Dan Bapak Ibu, ini yang dikatakan Mina Jadid. Ini bukan Mina yang lama, ini adalah perluasan Mina. Itu masih ada di luar perbatasan Mina, tapi ini masuk Mina Jadid. Bentar lagi di depan ada khusus Mina yang banyak, Mina Qadum. Di depan ada tulisan Bidayah Mina, permulaan batas Mina. Ini Bapak Ibu gambaran ketika kita melaksanakan ibadah haji, insya Allah. Kelam warna biru langit ini ada batasan Bidayah Mina, permulaan Mina. Jadi di sini kita sudah berada di kawasan Mina. Ibu ke Mina. Bapak Ibu ketika di Mina ini ada kawasan Mina. Kawasan Mina Bapak Ibu. Ini ada kasih kurban atau tempat penyembelihan Nabi Ismail. Jadi dulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putranya. Tuh, kelihatan sana di atas bukit itu ada bangunan kecil, ada bukit kecil. Itu nama di sana adalah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Jadi Allah Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Jadi itu tidak satu jadi mulai saat itu disunahkan dan dianjurkan untuk berkurban. Jadi di sana ada tempat penyembelihan Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi ketika mau disembelih itu diubah menjadi domba, sehingga mulai itu kurban untuk berkurban hari raya.
sunatkan untuk berkurban. Bagi yang mampu disunatkan untuk berkurban. Kemudian di atas untuk istana negara. Di atas masjid ada bangunan itu rumah raja. Nah, ini kita sudah berada di kawasan Mina. Jadi